Halo teman-teman, selamat datang di channel Ramdhani. Di video kali ini kita akan membahas if statement. Dalam Java, if adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Nanti akan ada kondisi ya, di if pasti itu ada kondisi. Hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression. Ini merupakan contoh dari if statement. Sini ada variabel awal, nilai awal, kemudian diperiksa. Nah, ini kondisi if jika kondisinya terpenuhi. Nah, di bawah print out, maka akan running kode yang di bawahnya. Oke, langsung kita praktekkan. Pertama-tama kita akan buat nilai awal, misalkan nilai sama dengan 75. Kita masukkan if. Nah, ini yang paling penting, kondisi ya. Jadi if pasti ada kondisi. Di sini misalkan kondisinya lebih dari sama dengan 75. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika kondisinya benar? Kodenya akan merunning ini. Anda lulus misal. Nah, jadi misalkan kan nilai awal 75, kemudian diperiksa if jika nilai lebih dari sama dengan 75. Nah, maka ini akan dieksekusi. Coba running. Nah, di sini muncul Anda lulus ya. Bagaimana jika kita mengurangi nilainya misalkan jadi 65, kemudian kita running, ini tidak akan muncul ya. Nah, tidak akan muncul karena kenapa? Karena tidak memenuhi kondisi. Oke, lanjut. Di sini juga ada else statement. Blok if akan dieksekusi ketika kondisi if bernilai true atau benar. Kadang kita ingin melakukan eksekusi program tertentu jika kondisi if bernilai false atau salah. Hal ini bisa dilakukan menggunakan else expression. Ini dia contohnya. Di sini cukup menambahkan else, kemudian kode apa yang akan dirunning jika kondisi tidak terpenuhi. Langsung kita contohkan, misalkan di sini tadi nilainya 65. Di sini kita masukkan else kurung buka tutup, kurawal ya, langsung kurung kurawal buka tutup. Kemudian kita print out Anda tidak lulus misalnya. Di sini jadi ada dua kode yang akan dirunning. Jika kondisi benar, kode yang atas akan dirunning. Jika kondisinya salah, tidak 75 misalkan, maka kode yang di bawahnya akan dirunning. Coba kita running. Nah, Anda tidak lulus ya. Berarti kode else yang di bawah ini yang dirunning karena kondisinya tidak terpenuhi. Nah, kemudian ada else if statement. Kadang dalam if kita butuh membuat beberapa kondisi. Jadi bukan hanya kondisi benar salah. Kasus seperti ini di Java kita bisa menggunakan else if expression. Else if di Java bisa lebih dari satu. Ini dia contohnya sedikit panjang. Oke, di sini ada nilai awal, kemudian if, kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan merunning kode yang di bawah ini. Nilai Anda misalkan tidak memenuhi kondisi yang atas, akan lanjut ke else if yang di bawah ini. Misalkan di sini diperiksa enggak sesuai lagi, salah.
akan pindah lagi ke bawah, diperiksa lagi kondisinya sampai ke bawah. Jika tidak ada yang memenuhi, maka yang paling bawah ya, yang else yang akan di run. Kita contohkan, misalkan di sini else if misalkan tadi mulai data, misalkan yang kedua ada B, kita copy paste, sini C, sini D, paling bawah ada else, kurang-kurang buka tutup, print out, misalkan nilai E seperti ini. Coba running. Di sini tidak ada kondisi. Ini harusnya jangan kurawal, ini kurung buka tutup, kemudian kondisi masukkan mengenai lebih dari sama dengan 65 misalkan, dan else yang bawah nilai dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 25, dan dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 45 misalkan. Kemudian ini menggunakan perbandingan, misalkan nilai 65 sampai nilai kurang dari sama dengan 74, dan yang bawah juga, dan mulai kurang dari sama dengan 64, dan mulai kurang dari sama dengan 54. Kita coba running. Ini hanya perlu kurang. Coba running. Tadi kekurangan kurung awal buka. Nah, nilai Anda B. Coba kita masukkan misalkan 55. Harusnya ini nilainya C. Benar. Misalkan nilainya 10, ini harusnya nilainya E. Karena tidak memenuhi semua kondisi. Nah, jadi yang paling bawah di running. Oke, kita lanjut ke switch statement. Kadang kita hanya butuh menggunakan kondisi sederhana di if statement, seperti halnya menggunakan perbandingan sama dengan. Switch adalah statement percabangan yang sama dengan if, namun lebih sederhana cara pembuatannya. Kondisi di switch statement hanya untuk perbandingan sama dengan. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada variabel awal, nilai awal, misalkan B. Dia ada switch dalam kurung nilai. Nah, jadi variabel disimpan di dalam kurung. Kemudian kurung awal. Nah, di sini case A, print out. Kemudian apa yang akan dikeluarkan. Di sini wow, Anda lulus dengan baik. Kemudian ada break. Break ini untuk apa? Jadi setiap perulangan,
setiap percabangan switch ini akan berhenti setiap menemukan kata break. Misalkan di sini case-nya A, running, wow Anda lulus, kemudian ketemu break, nah ini akan berhenti. Kemudian di sini ada case B dan juga case C. Jadi saat nilainya B atau nilainya C, maka yang akan di running kodenya ini. Kemudian break lagi, case D, kemudian print out, Anda tidak lulus, ada break. Kemudian semua kondisi, misalkan case ini tidak ada yang terpenuhi, misalkan hurufnya E atau H atau G, maka default ini yang akan dieksekusi. Misalkan di sini kita buat lagi error memulai 975 misalkan, kemudian switch dalam kurung nilai kurung kurawang buka tutup. Ini ada case, di sini nilainya misalkan nilai 1, misalkan A, kemudian case A titik 2 print out, wow Anda lulus dengan baik. Kemudian ada case B titik 2, juga case C akan print out, ini harusnya nilai 1, nah seperti ini, print out Anda lulus. Di sini lupa kita menambahkan break titik 2, kemudian Anda lulus, kita buat break lagi untuk menghentikan percabangan case. Kemudian ada case D 2 print out, Anda tidak lulus, misalkan ini di break lagi, kemudian default. Jadi jika gak ada case A, gak ada B, gak ada C, gak ada D, misalkan huruf lain, maka default yang akan dirunning. Ke print out, mungkin Anda salah jurusan, misalkan kita running. Wow, Anda lulus dengan baik karena kita di sini mengisi nilainya A. Coba kita isi dengan nilai C. Harusnya ini C besar. Nah, C besar. Coba running. Ini harusnya Anda lulus ya. Nah, Anda lulus. Jadi misalkan kita hurufnya gak ada A, B, C, D, kita tambahkan I misalkan. Kita masukkan I, kita coba running. Ini harusnya yang paling bawah dieksekusi. Nah, yang default yang dieksekusi. Jadi misalkan kita coba nggak pakai break, kita hapus breaknya, kita coba nilainya jadi A. Dan apa yang terjadi jika gak ada breaknya? Nah, di sini jadi ada dua hasil. Harusnya A itu bahwa Anda lulus dengan baik, tapi case B dan C juga ikut ke running gitu, karena gak ada break. Jadi di sini wajib pakai break untuk switch case.
Nah, kemudian di Java juga ada switch lambda. Di Java versi 14 diperkenalkan switch expression dengan lambda. Ini lebih mempermudah saat penggunaan switch expression karena kita tidak perlu lagi menggunakan kata kunci break. Nah, ini lebih mudah, jadi nggak perlu ada kata break di setiap statement. Ini contohnya ya hampir sama seperti yang tadi, cuman di sini tidak ada titik dua, kita ganti dengan tanda panah dan langsung print out. Ini untuk switch lambda. Jadi nggak perlu setiap titik koma ada break, titik koma ada break, nggak perlu, cukup lanjut sih. Kita coba buat. Misalkan di sini kita kopikan saja. Nah, switch nilai misalkan case. Nah, ini tinggal hapus, ganti dengan tanda panah seperti ini. Nggak perlu pakai break. Nah, seperti ini. Ini pakai koma saja. Ini tanda panah. Nah, seperti ini. Breaknya kita hapus karena di switch lambda ini perlu menggunakan break. Jadi lebih simpel ya untuk kode ini. Nah, seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya sama saja. Wow, Anda lulus dengan baik. Hasilnya sama, cuman dengan penulisan kode yang berbeda. Itulah switch lambda. Nah, kemudian di sini juga ada kata kunci yield. Di Java versi 14 ada kata kunci baru, yield, di mana kita menggunakan kata kunci yield untuk mengembalikan nilai pada switch statement. Jadi seperti return value yield. Ini sangat mempermudah kita ketika butuh membuat data berdasarkan kondisi switch statement. Kita langsung lihat contohnya. Nah, di sini setelah menambahkan nilai, di sini menambahkan variabel ucapan. Kemudian switch nilai ini seperti ini tanpa yield ya. Maaf, ini switchnya tanpa yield. Jadi case A menggunakan ucapan, tanda panah ucapan sama dengan wow. Nah, di sini nggak ada sistem out print line. Ya. Oke, langsung kita coba. Nah, misalkan di sini tadi ini kita hapus dulu. Misalkan ini kita hapus, kita tulis lagi nilai 1 sebelumnya. Dan di sini ada string ucapan. String ucapan. Dengan di setiap tanda panah menuliskan ucapan sebelumnya. Oke, switch mulai. Nah, kita hilangkan metode dari print out-nya. Jadi langsung stringnya, nggak perlu metode print out. Kita hapus. Di sini tinggal tambahkan ucapan sama dengan ucapan semua. Ucapan sama dengan
Dan di bawahnya kita print out variabel ucapan. Cobaran mungkin untuk kodenya sedikit sederhana, memang sedikit sederhana. Tapi di sini ada beberapa variabel yang diulang-ulang. Ini ada ucapan. Nah, kita akan belajar menggunakan yield. Nah, ini dia kode switch dengan yield. Jika perlu ada ucapan. Teman-teman tinggal tambahkan yield di setiap kode. Nah, di sini bedanya di string ucapan sama dengan switch nilai. Kita langsung. Nah, di sini ini sama dengan switch ucapan. Jadi ini kita hapus. Nah, seperti ini. Dan di sini ada yield. Kita hapus sama dengannya, kita ganti dengan yield. Coba titik 2 yield. Nah, misalnya titik 2 ya. Seperti ini. Titik 2 yield. Terus dari sini titik 2 yield. Sini titik 2 yield. Nah, coba running, harusnya hasilnya sama saja. Di sini salah memasukkan variabel, harusnya nilai 1. Oke, kita running. Nah, hasilnya tetap sama. Wow, Anda lulus dengan baik. Tapi dengan cara kita menambahkan switch lambda. Maaf, kita menambahkan kata kunci yield di setiap statement. Kita lanjut ke ternary operator. Ternary operator adalah operator sederhana dari if statement. Jadi ini bentuk sederhana dari if. Ternary operator terdiri dari kondisi yang dievaluasi. Jika menghasilkan true atau benar, maka nilai pertama diambil. Jika false, maka nilai kedua diambil. Jadi ini seperti if yang paling awal tadi. Di sini tanpa ternary operator, seperti if di awal, nilainya misalkan 75, string ucapan. Dan if jika nilainya lebih dari 75, maka ini yang akan dieksekusi. Jika kurang dari 75, maka else-nya yang akan dieksekusi. Nah, di sini kita buat dengan ternary operator. Dan kode yang sangat sederhana. Sudah nilai awal 75. Kemudian string ucapan langsung sama dengan nilai lebih dari 75. Nah, ini kondisinya di sini. Apakah nilai lebih dari sama dengan 75? Tanda tanya. Kemudian di sini ada string selamat Anda lulus. Dia titik 2. Nah, ini selamat Anda lulus adalah nilai true. Dan silahkan coba lagi, ini nilai false. Coba buat. Misalkan di sini kita hapus dulu semua. Sini var nilai sama dengan 75. Di sini misalkan langsung string ucapan luar nilai lebih dari sama dengan 75. Tanda tanya. Maka kode yang akan di running, maka Anda lulus.
Nah, jika tidak, Anda tidak lulus. Seperti ini titik koma, kita print out, system of print line, kita tambahkan formula ucapan, kita coba run. Nah, hasilnya maka Anda lulus. Ini lebih mudah dibandingkan dengan if. Tidak perlu tanda kurung kurawal. Ini cukup variabel sama dengan kondisi tanda tanya dan nilai true-nya apa, titik 2. Jika false, maka apa yang akan keluar. Itu untuk ternary operator. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian.